Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam yang gelap menyelimuti pinggiran kota. Dani, seorang pemuda yang baru pulang kerja, mengendarai motornya melewati jalanan sepi. Tiba-tiba, seorang pria berseragam polisi menghentikannya. Dengan wajah serius, pria itu mengaku sedang menggelar razia dan meminta surat-surat kendaraan. Dani merogoh sakunya dengan gugup, tetapi SIM-nya tertinggal di rumah. Polisi itu menyeringai tipis, lalu berbicara dengan nada menekan. "Kalau mau cepat beres, ada jalan damai," katanya sambil mengisyaratkan Dani untuk memberikan uang. Dani, yang hanya memiliki Rp50.000 di dompetnya, dengan berat hati menyerahkannya. Polisi itu menerima uang tersebut tanpa banyak bicara, lalu segera menyuruh Dani pergi. Tanpa disadari oleh Dani maupun pria berseragam itu, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seorang pria bernama Rahmat, yang sedang berdiri di dekat sebuah warung kecil, melihat kejadian itu dengan penuh curiga. Ia mengamati gerak-gerik polisi tersebut sebelum akhirnya menghilang di tikungan jalan. Keesokan harinya, Rahmat duduk di sebuah warung kopi bersama beberapa temannya. Dengan suara serius, ia menceritakan kejadian yang dilihatnya tadi malam. "Aku rasa dia bukan polisi sungguhan," katanya. Joko, seorang pemuda bertubuh kekar, mendengarkan dengan wajah serius. "Kalau memang begitu, kita harus menjebaknya," usul Joko. Rido, salah satu teman mereka, langsung menyela. "Aku juga pernah jadi korban. Dia menghentikanku bulan lalu dan mengambil uang terakhirku. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Beberapa orang lain di warung itu mengangguk, tampaknya mereka juga pernah mengalami hal serupa. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka akhirnya menyusun rencana. Mereka harus memastikan bahwa pria berseragam itu memang polisi gadungan dan menangkapnya basah. Untuk itu, mereka perlu seseorang yang berpura-pura menjadi korban. Rahmat mengusulkan Tony, seorang pemuda pemberani, untuk menjalankan peran itu. Malam itu, Tony berkendara di jalan yang sama dengan sengaja. Seperti yang mereka duga, pria berseragam itu muncul lagi dan menghentikan Tony dengan alasan razia. "Tunjukkan surat-suratmu," katanya tegas. Tony berpura-pura gugup dan mengaku lupa membawa SIM. Polisi gadungan itu kembali menunjukkan senyum liciknya. "Baiklah, kita selesaikan saja di sini," katanya sambil mengulurkan tangan, menunggu uang suap. Tony dengan ragu mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya, tetapi sebelum ia menyerahkannya, suara deru mobil van terdengar mendekat. Sebuah mobil van berhenti mendadak, dan 5 pria keluar dengan cepat. Joko dan Rido memimpin kelompok itu, mengepung pria berseragam tersebut. Wajahnya langsung berubah tegang saat menyadari dirinya dalam jebakan. "Kau tak bisa kabur kali ini," kata Rahmat dengan nada penuh kemenangan. Pria berseragam itu tersentak dan mencoba berlari, tetapi Joko lebih cepat. Dengan cekatan, ia menangkap pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Tony dan Rido segera membantu menahannya. "Lepaskan aku! Aku ini polisi," pria itu berteriak, tetapi tak ada yang percaya. Dalam waktu singkat, kerumunan warga mulai berdatangan setelah mendengar keributan. Beberapa dari mereka mengenali pria berseragam itu dan langsung berteriak marah. Seorang ibu muda yang datang bersama anaknya menangis terseduh. "Dia pernah mengambil uang belanja saya," katanya penuh emosi.
beberapa warga mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Suasana semakin panas, dan pria berseragam itu tampak semakin ketakutan. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang datang, semakin sulit baginya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara sirene memecah ketegangan. 2 mobil patroli berhenti di dekat mereka, dan beberapa polisi turun dengan sigap. Seorang perwira bernama Komisaris Budi berjalan ke arah kerumunan dengan ekspresi serius. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara tegas. Joko maju selangkah dan menunjuk pria yang tertangkap. Orang ini mengaku sebagai polisi dan telah memeras banyak warga, katanya. Komisaris Budi menatap pria itu dengan penuh selidik. Ia kemudian mendekat dan mulai memeriksa seragam yang dikenakan pria tersebut. Setelah diperiksa lebih teliti, Komisaris Budi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seragam itu memang terlihat seperti milik kepolisian, tetapi tidak ada tanda pangkat, nama resmi, atau lambang yang sesuai. Dengan nada dingin, ia berkata, dia bukan polisi. Warga yang berkumpul langsung heboh mendengar pernyataan itu. Beberapa orang yang pernah menjadi korban mulai berbicara satu persatu. Dia mengambil uang saya. Dia bilang saya akan ditilang jika tidak membayar. Puluhan tangan terangkat ketika Komisaris Budi bertanya siapa saja yang pernah menjadi korban. Polisi gadungan itu akhirnya tak bisa mengelak lagi. Dengan wajah ketakutan, ia mengakui perbuatannya. Saya hanya butuh uang, katanya dengan suara gemetar. Namun, saat ditanya apakah ia bekerja sendiri, ia tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, seorang pria di kerumunan berteriak, ada polisi gadungan lain. Mereka sering muncul di tempat berbeda. Suasana semakin tegang. Komisaris Budi saling bertukar pandang dengan anak buahnya. Jika memang ada kelompok yang lebih besar di balik ini, mereka harus bertindak cepat sebelum ada lebih banyak korban. Di bawah tekanan interogasi, polisi gadungan itu akhirnya menyerah. Dengan suara gemetar, ia mengakui bahwa dirinya hanyalah bagian dari kelompok yang lebih besar. Kami ada 6 orang, katanya. Kami beroperasi di berbagai titik, dan kami mendapat bagian dari seseorang yang lebih tinggi. Komisaris Budi menatap anak buahnya. Ini bukan sekadar kasus penipuan biasa. Dengan informasi yang didapat, timnya segera melakukan penelusuran. Dari ponsel tersangka, mereka menemukan daftar lokasi tempat rekan-rekannya biasa beroperasi. Tanpa membuang waktu, tim kepolisian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menangkap para pelaku lainnya. Di luar kantor polisi, Rahmat dan teman-temannya masih mengikuti perkembangan kasus ini. Mereka tidak menyangka bahwa yang awalnya hanya aksi individu ternyata adalah bagian dari sindikat yang lebih besar. Rahmat mengepalkan tangannya. Ia tahu masalah ini belum selesai. Dengan informasi yang dikumpulkan, tim kepolisian bergerak cepat. Dalam 1 jam, mereka menyergap berbagai titik yang telah diidentifikasi. Di sebuah persimpangan jalan, 2 orang polisi gadungan tertangkap basah sedang melakukan aksinya. Warga yang menyaksikan langsung berteriak marah, tetapi polisi segera mengendalikan situasi dan mengamankan mereka. Di tempat lain, 2 pelaku lainnya ditemukan sedang bersiap untuk berpindah lokasi. Salah satu dari mereka mencoba melawan dan melarikan diri, tetapi polisi berhasil menangkapnya setelah pengejaran singkat. Saat digeledah, ditemukan surat tilang palsu, seragam polisi tanpa identitas, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil pemerasan. Kini, hanya tersisa 1 orang lagi yang belum ditemukan, seseorang yang disebut sebagai pemimpin mereka. Polisi gadungan yang pertama ditangkap akhirnya menyebut 1 nama, Sutrisno. Komisaris Budi terdiam sejenak. Nama itu bukan nama sembarangan. Dari hasil pemeriksaan terhadap ke-5 pelaku yang tertangkap, muncul fakta mengejutkan. Mereka bukan sekadar penipu biasa, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar.
Kami hanya anak buah, salah satu tersangka mengaku. Semua ini diatur oleh Pak Sutrisno. Komisaris Budi mengenal nama itu. Sutrisno adalah mantan perwira polisi yang dipecat 5 tahun lalu karena kasus korupsi. Setelah dikeluarkan dari kepolisian, ia menghilang dari radar. Tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan sampai sekarang. Rahmat, yang mengikuti perkembangan kasus ini, semakin yakin bahwa ini bukan hanya tentang kejahatan kecil di jalanan. Ini adalah masalah yang lebih besar, menyangkut korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi besok muncul lebih banyak lagi polisi gadungan, katanya pada Joko dan Rido. Mereka mengangguk setuju. Tim kepolisian segera bergerak menuju rumah Sutrisno, sebuah bangunan besar di pinggiran kota yang tampak lebih seperti markas daripada tempat tinggal biasa. Mereka mengatur strategi dengan hati-hati. Sutrisno bukan orang biasa, ia mantan polisi dengan banyak koneksi. Saat tim mendobrak pintu, mereka menemukan Sutrisno duduk tenang di balik mejanya. Ia tersenyum tipis, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Akhirnya datang juga, katanya pelan. Ia tidak tampak terkejut atau ketakutan. Justru ada sesuatu yang mencurigakan dalam sikapnya. Komisaris Budi menatapnya tajam. Sutrisno, kau ditangkap atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan identitas kepolisian. Namun, sebelum polisi bisa memborgolnya, Sutrisno menekan sesuatu di bawah mejanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Dalam hitungan detik, belasan pria berseragam polisi muncul, tetapi ada sesuatu yang aneh. Mereka bukan bagian dari kepolisian resmi. Mereka adalah orang-orang bayaran yang siap melindungi Sutrisno. Keadaan berubah menjadi tegang. Para polisi asli dan polisi bayangan saling berhadapan. Salah satu anak buah Sutrisno mengeluarkan pistol, tetapi sebelum sempat menggunakannya, seorang anggota kepolisian dengan sigap menjatuhkannya ke tanah. Bentrokan pun pecah. Di luar rumah, warga yang sudah mulai berkumpul ikut membantu polisi dengan memblokir jalan agar tak ada yang bisa melarikan diri. Rahmat dan teman-temannya berdiri di barisan depan, memastikan bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja. Menyadari jumlah mereka kalah, beberapa polisi bayangan mencoba kabur, tetapi warga yang marah menghadang mereka. Salah satu pelaku yang berusaha melarikan diri ke gang belakang langsung ditangkap oleh Joko dan Rido. Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Seru Rido sambil menahan pria itu. Di dalam rumah, Komisaris Budi dan anak buahnya berhasil melumpuhkan sisa pasukan Sutrisno. Pria itu akhirnya terpojok, tangannya diangkat sebagai tanda menyerah. Kalian memang gigih, katanya dengan nada dingin. Dalam waktu 30 menit, semua polisi bayangan berhasil dilumpuhkan. Sutrisno, yang selama ini merasa tak tersentuh, akhirnya diborgol dan digiring ke mobil patroli. Warga yang menyaksikan kejadian itu bersorak gembira. Saat Sutrisno dibawa ke mobil patroli, ia sempat menoleh ke arah Komisaris Budi. Kalian pikir korupsi bisa dihentikan, katanya dengan nada mengejek. Komisaris Budi hanya tersenyum tipis. Setidaknya satu sindikat sudah tumbang hari ini, jawabnya tenang. Warga bertepuk tangan dan meneriakkan dukungan untuk kepolisian. Setelah sekian lama merasa takut dan diperas, akhirnya mereka melihat keadilan ditegakkan. Rahmat menatap ke langit malam dan menghela napas lega. Apa yang dimulai dengan ketidaksengajaan akhirnya menjadi perjuangan besar. Namun, bagi Komisaris Budi, tugasnya belum selesai. Ia tahu, masih ada banyak orang seperti Sutrisno di luar sana, orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Tetapi malam ini, kepercayaan warga terhadap hukum kembali pulih, dan itu adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar.